selamat siang. Salam super. Sahabat saya yang baik hatinya, kita bertemu dalam episode From Batam with Love, yang hari ini kita fokuskan kepada harapan. Itu sebabnya kita diminta untuk tidak pernah letih berharap. Janganlah letih berharap. Banyak di antara kita mensyaratkan kebahagiaan pada yang kita miliki. Sehingga sebelum kita selesai memilikinya, mendapatkannya, kita tidak berbahagia. Atau disyaratkan jumlah yang dimilikinya, nama, ketenaran, kedudukan, atau ketinggian dalam karirnya. Kali ini, yuk kita bahas bahwa kesederhanaan dalam berharap, untuk berfokus pada yang bisa kita lakukan, untuk menjadi pemantas bagi pemberian yang kita harapkan dari Tuhan, supaya kita tetap tabah, tetap bertahan di dalam keberanian yang sabar, di dalam kebahagiaan yang penuh kesyukuran, karena kita diberikan izin untuk memulai kehidupan yang lebih baik hari ini, yang tidak lagi terbebani oleh penyesalan-penyesalan masa lalu, karena hari ini adalah awal dari sisa masa depan kita. Marilah kita tidak lagi mengeluhkan kurangnya bantuan orang lain, tidak lagi mengeluhkan kesulitan yang ada, tetapi menjadikan kita pribadi yang tetap berharap karena kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah lebih baik daripada yang telah kita lakukan di masa lalu. Gitu. Pak Mario, apa kabar? Super, Super sekali. terima kasih. Selamat datang di Batam, Bapak. Terima kasih, nama Anda Pak? Nama saya Denny, Bapak. Pak Denny. Iya. Apa yang Anda lakukan ini Pak? Saya sebagai jasa fotografi, Pak, langsung cetak di tempat. Oh, super sekali. Iya. Jadi Langsung dicetak di sini? langsung dicetak di sini. Seperti ini sampelnya, Bapak. Oh, bukan Jadi, main. Kalau emang pelanggan ada yang pengen diabadikan momennya, bisa jadi di sini. Langsung dicetak di sini? Langsung dicetak di sini, Bapak. Kurang dari 5 menit. Berapa lama Anda sudah jalankan ini Pak? Sudah hampir 2 tahun, Bapak. Sudah hampir 2 Iya. tahun. Sudah menikah? Mau menikah, Mau Bapak. menikah? Iya. Dan banyak saya dapat motivasi dari Bapak Mario. Dari Terima- Facebook, saya juga suka nonton Golden Wish ya. Terima kasih. Iya, saya salah satu fans beratnya, kebetulan. Dan saya Ini- tidak nyangka bisa ketemu Bapak di sini, Pak. Terima kasih Pak. Oke, so Pak Denny sini Pak. Ya, boleh, Pak. So, yang membanggakan sekali, yang tidak lazim adalah Bapak memilih ini, lalu menaruh pikiran, ya toh Pak, impian Bapak dalam rancangan ini, gitu, dibandingkan dengan kemungkinan menjadi pegawai di satu perusahaan. Apa yang membuat Anda memilih ini Pak? Nah, bosan jadi pegawai pastinya, Pak. Hmm. Saya sudah cukup bekerja selama 1 tahun di hotel. Gaji paling banyak cuma 700.000 bisa megang dan nggak bisa sementara uang nikah itu makin lama makin tinggi, Bapak. Jadi saya Dan setelah menikah lebih mahal lagi. Oke. Nah, saya termotivasi, Pak, untuk cari gimana supaya lebih pendapatan lebih dan waktu bebas pastinya, Pak. Soalnya lebih utama keluarga, kayaknya waktu dengan keluarga menurut saya paling penting. Dan muncullah ide-ide seperti ini. Dan waktu itu kamera kredit kebetulan, Pak. super sekali. Iya. Dan kebetulan saya coba di sini bertahan selama sebulan 2 bulan dan akhirnya dalam setengah tahun saya bisa ngelunasin kamera saya dan akhirnya saya bisa bawa motor. Dulu saya cuma nenteng pakai tas, Pak, pakai printer portable kecil, dan akhirnya saya dapat modal untuk beli motor dan akhirnya punya box. Super sekali Pak. Saya harus sampaikan selamat itu Pak Denny. Terima kasih banyak, terima Betul. kasih. Karena Ya, saya juga banyak motivasi dari Bapak. Dari semenjak saya di hotel. terima kasih. Anda tidak bosan jadi karyawan, terus juga ya mau sampai kapan jadi karyawan Bapak? Betul. Bukannya kita mau menafikan posisi sebagai karyawan, karena Menteri Keuangan kita juga tadinya karyawan. Benar. Nah, tetapi yang saya sangat kagum
adalah bahwa Anda menaruh impian, kecintaan kepada kebebasan itu dalam sesuatu yang ternyata menjadi penyumbang kemampuan ekonomi. Ya? Dan harus saya sampaikan bahwa ini tidak ada batasnya. Kalau Anda sudah bertahan dari kamera kredit, tenteng tas, jalan di sepanjang jembatan ini untuk akhirnya Anda bisa biayai kamera yang bagus dan alat ini, alat produksi ini, sebetulnya tidak ada yang membatasi Anda untuk punya satu lagi, dua lagi, tiga lagi. You know? Iya Bapak, saya sih lagi bingung ini Pak, karena ini usaha itu pasti saya sendiri dan saya itu berpikiran sampai kapan saya mau usaha seperti ini gitu Pak. Sementara umur nih makin bertambah Pak. Sudah berapa umur sekarang? Saya kebetulan 27 Pak. 27 itu bukan kebetulan Pak, memang akan jadi 27. Iya, apakah saya 10 tahun lagi bakalan seperti ini? Mungkin apakah ada jalan lain seperti itu? Gini, orang Jepang itu punya pepatah Pak, bahwa perubahan itu butuh 10 tahun. Perhatikan itu, merek-merek besar dijatuhkan oleh merek berikutnya. Itu penguasa pasar, penguasa merek handphone tertentu, sistem tertentu, selalu digantikan 10 tahunan. Jadi orang itu akan menjadi sesuatu 10 tahun lagi, asal dimulai diputuskan hari ini. Bapak sudah memutuskan 2 tahun yang lalu, oke? Dan yang diputuskan betul bahwa yang kita lakukan itu tidak boleh, tidak ada gambar besar di masa depannya. Bapak memiliki potensi besar, yaitu bisnis itu butuh pengali. Jual paku 1 itu mudah, tapi kalau dikali-kali 1 juta paku, gitu. Jadi pikiran Bapak adalah sekarang tinggal mengalihkan jumlah orang. Berikutnya, kalau orang mau tumbuh besar itu Pak, itu harus menghindari yang bisa dilakukan oleh orang lain. Jangan lakukan yang bisa dilakukan orang lain untuk kita. Supaya Pak Denny hanya melakukan yang Pak Denny paling pintar lakukan. Berarti apa? Organisasi. Kalau orang mau tumbuh, mau besar, harus bangun organisasi. Yaitu orang-orang yang mewakili pekerjaan rutin yang bisa dilakukan oleh orang lain, yang mengambil beban dari Anda, sehingga Anda bisa full, kreatif, bebas di tempat di mana Anda paling ahli. Pikirkan itu. Pasti saya. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali. Super sekali. Sahabat saya yang baik hatinya, dari pembicaraan dengan Pak Denny tadi, jelas sekali bahwa orang-orang yang tidak ingin letih dalam berharap harus sibuk dalam melakukan sesuatu yang menjadikan impiannya kenyataan. Cara terbaik untuk sampai pada impian adalah sibuk selama menunggu. Kita semua menunggu menjadi pribadi yang lebih mapan, yang mandiri, yang kuat, yang lebih besar kemampuannya daripada kewajiban-kewajiban kehidupan. Nah, ketegasan Pak Denny tadi untuk memilih bekerja yang ada di dalam kendalinya sendiri, baik waktu, biaya, siapa yang membeli darinya, berapa banyak orang yang dilayaninya, dibandingkan dengan keharusan untuk bekerja di suatu perusahaan dengan gaji yang tetap, tanpa menafikan keindahan dari pekerjaan sebagai pegawai, tetapi yang dilakukannya tadi menunjukkan bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh menjadikan harapannya sebuah kenyataan yang produktif, bisa menjadikan seseorang bahkan lebih mampu daripada apabila dia mengharapkan pendapatan dari yang dibayarkan oleh orang lain. Itu sebabnya sebetulnya kita tidak punya hak untuk letih dalam berharap. Karena masih banyak yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Orang nggak punya modal disukai orang lain, rezekinya baik. Tindakan bisnis pertama kali adalah minta.